Panduan pengisian form pre-screening tes diabetes. Pertama, kita isi kolom identifikasi peserta. Nama, misalkan Tuan A, tanggal lahir 2 bulan Februari tahun 1982, berarti usianya saat ini 40 tahun. Nomor handphonenya kita tanya isi, juga tanggal pemeriksaan diisi, dan lokasi pemeriksaan diisi. Kemudian kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan dan hasilnya kita tulis di kolom sebelah kanan. Pertanyaan nomor 1 kita tidak tanyakan lagi, tadi sudah tahu usianya 40 tahun, berarti poinnya 1. Pada laki-laki, pertanyaan nomor 2 poinnya 2. Pertanyaan nomor 3 ini ditujukan untuk peserta wanita. Jadi pada Tuan A poinnya 0. Apabila peserta wanita kita tanyakan, Ibu apakah sudah mempunyai anak? Apabila ya, ketika hamil, apakah pernah gula darahnya tinggi atau pernah melahirkan bayi dengan berat lebih atau sama dengan 4 kilo? Apabila ya, poinnya 1. Apabila tidak, poinnya 0. Pertanyaan nomor 4 untuk mengetahui riwayat diabetes di keluarga. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu apakah ayah ibu atau saudara atau kakek nenek ada yang menderita diabetes? Bila ya, poinnya 1. Bila tidak, poinnya 0. Pada peserta Tuan A tidak ada riwayat di keluarga, jadi poinnya 0. Pertanyaan kelima untuk peserta sendiri. Jadi kita tanyakan, Bapak Ibu apakah pernah ada riwayat gula darahnya tinggi atau tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Jadi salah satu saja. Apabila ada, poinnya 2. Apabila tidak ada, poinnya 0. Pada peserta Tuan A tidak ada riwayat, jadi poinnya 0. Pekerjaan atau aktivitasnya apakah lebih banyak duduk atau banyak bergerak. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu apakah pekerjaannya ini banyak duduk atau lebih banyak bergerak. Banyak duduk misalnya seperti banyak di komputer atau di bagian administrasi atau membawa kendaraan. Jadi kalau ada poinnya 1, apabila tidak poinnya 0. Pada peserta Tuan A ini lebih banyak duduk pekerjaannya, jadi poinnya 1. Pertanyaan nomor 7, kita tidak usah mengukur berat badan, tinggi badan atau lingkaran perutnya untuk mengetahui perut buncit. Tapi kita mengamati, memperhatikan apakah peserta ini berat badannya tampak lebih atau gemuk atau perutnya buncit. Apabila peserta sudah duduk, kadang kita tidak melihat gemuk, tampaknya kurus, ototnya tipis, namun perutnya buncit. Ini termasuk ke dalam obesitas sentral, gemuk di perut. Nah, pada peserta Tuan A ini tampak gemuk, jadi mendapatkan poin 2. Setelah selesai, kita jumlahkan poinnya. Pada peserta Tuan A, poinnya 6. Kemudian kita lihat di sebelah kiri bawah, pada peserta yang mendapatkan poin di bawah 4 memiliki resiko kemungkinan diabetes yang lebih kecil, poin 4 sampai 5, risiko sedang, poin 5 ke atas, risiko lebih tinggi. Peserta yang dilakukan pengambilan tes gula darah, peserta yang memiliki jumlah poin 4 ke atas. Jadi poin 4 atau lebih. Pada peserta Tuan A
poinnya 6, jadi kita lakukan tes gula darahnya. Nah, nanti hasilnya kita tuliskan apakah di kolom gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Apabila peserta sudah makan sekitar 1-2 jam, kita tulis di kolom gula darah sewaktu. Apabila peserta sudah sarapan tapi sudah lebih dari 4 jam, kita tulis di kolom gula darah puasa. Pada peserta Tuan A masih puasa dan hasil tes gula darahnya adalah 105. Kita lihat di buku buklet kecil yang dibagikan kepada peserta kriteria diagnosis laboratorium untuk hasil gula darah puasa di bawah 100 normal dan 100 sampai 125 sudah termasuk prediabetes, lebih dari 126 sama dengan itu termasuk diabetes. Jadi pada peserta Tuan A ini sudah termasuk ke dalam golongan prediabetes. Nanti kita akan memberikan edukasi untuk Tuan A bagaimana caranya untuk mencegah diabetes agar dapat kembali gula darahnya nanti hasilnya kepada gula darah yang normal. Sekian, terima kasih.